Kita akan melakukan traksi ya, traksi. Nah ini yang satu ini belum ada di sini. Jadi traksi hip itu nanti ada dua istilah. Yang satu adalah primer, yang satu adalah sekunder. Nah, di mana yang kita lakukan yang pertama ini adalah traksi sekunder. Bedanya apa sih? Jadi traksi primer itu adalah langsung tujuannya ke sendi hip. Jadi hanya sendi hip aja yang dia dilakukan traksi. Tapi kalau traksi sekunder, kita akan melakukan traksi dari ujung tungkai. Dari ujung tungkai. Gitu. Itu perbedaan. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau traksi primer tadi arahnya kemana? Itu yang traksi primer, latero-ventro-caudal, latero-ventro-caudal. Tapi kalau traksi sekunder, dia ya tinggal kita traksi aja ke arah caudal. Berarti kalau dia traksi ke caudal, sama halnya dia glide kemana? Glide-nya kemana? Kalau tulangnya ini ditarik ke distal sana, ke bawah sana, maka di sini akan terjadi glide kemana? Sama kan? Ke caudal juga. Yang di sisi medial sini, dia akan glide ke bawah sana. Ya enggak? Sehingga kalau glide ke bawah sama halnya dia akan memperbaiki apa? A, B, D. Ya enggak? Glide ke caudal, memperbaiki A, B. Sehingga traksi sekunder dia juga bisa untuk memperbaiki gerakan A, B, D. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang caranya gimana? Kemudian nanti yang ketiga perbedaannya adalah di teknik cara pelaksanaannya. Yang selama ini kita lakukan itu kita hanya melakukan dengan cara apa ya? Kayak semacam elongation gitu. Ya kita mobilisasi aja, kita dorong dengan kekuatan gentle gitu aja. Tapi ini nanti traksi sekunder kita akan melakukan dengan cara thrust dengan kecepatan tinggi. Kalau kalian lihat di dalam PPT atau di dalam buku itu ada yang dia kecepatannya tinggi atau yang apa istilahnya ya, yang ritme ada yang gambarnya kemarin tahu yang naik turun kayak gitu. Nah yang kecepatan tinggi dia berarti udah langsung tinggi banget itu. Tapi kalau yang biasa kita lakukan landai turunnya. Nanti ada yang prolong kemudian ditahan, hold, kemudian baru turun. Macam-macam di situ ada beberapa penamaannya. Nah ini yang akan kita lakukan dengan cara thrust atau dengan kecepatan tinggi. Caranya gimana? Pasiennya tidur terlentang seperti ini. Kemudian posisi kita berdiri dari sisi caudal pasien gitu ya. Kita pegangnya adalah di atas malleolus, jangan di bawah malleolus. Nanti yang ketarik adalah angle. Nah, ini kenapa kok tidak hanya hip yang tertarik, tapi knee-nya juga dia terlibat. Tapi kalau yang primer nanti kita akan praktekkan hanya pada hip aja yang akan kita tarik, gitu ya. Jadi posisinya seperti ini, pasiennya rileks aja. Kemudian hipnya kita fleksikan kurang lebih 10-20 derajat. Kemudian kita rasakan apakah hipnya itu sudah rileks atau belum, dengan cara kita goyangkan ke kanan, ke kiri secara pelan-pelan ini. Nah kita mendeteksi apakah di sana ada tahanan otot ketika kita menggerakkan. Kalau ada tahanan, nah itu belum rileks. Tapi kalau udah loose, nggak ada tahanan sama sekali, berarti ototnya dia sudah rileks. Kenapa kalau harus rileks? Kenapa harus rileks? Tahu nggak? Kalian tahu kan otot itu dia origoinsersi, pasti dia melewati sendi.
Kalau ototnya itu nggak rileks, sedangkan kita mau mobilisasi sendi, bisa terjadi enggak? Ya enggak, ada hambatan otot tadi yang masih kontraksi gitu. Sehingga kenapa kok perlu rileks? Apalagi di daerah hip ototnya banyak banget di sana dan gede-gede pula gitu ya. Sehingga pasiennya harus rileks, kemudian kita cari posisi yang nyaman, bisa kuda-kuda depan belakang seperti ini. Nah, ketika naik tadi, di situ ada hambatan, nggak rileks, kerasa. Nanti kita akan tarik secara cepat. Fokus kita tarikannya adalah di hipnya, di hipnya. Nanti selesai gitu aja traksi. Iya sekali. Boleh kalau misalkan ada keluhan gitu ya, nyeri dan nyaman di traksi seperti ini. Kalau masih ada ya boleh ditraksi. Kita coba. Traksinya seperti itu, traksi Ada pertanyaan? Traksi sekunder hip. Oke, itu untuk traksi sekunder ya. Sekarang untuk traksi primer, posisinya seperti ini. Relax. Nah, femur ini dia arahnya kemana? Femur ini arahnya kemana? Posisi seperti ini. Nggak bisa melihat. Ya inilah posisi lateroventrocaudal. Ada lateralnya, ada ventralnya, ada caudalnya. Jadi arahnya serong seperti ini. Kalau shoulder dia juga serong, cuma bedanya serongnya ke arah atas. Gitu ya. Caranya gimana? Nah, turun mas, turun. Kunciannya ya udah bisa. Oke, jadi posisinya tadi seperti ini ya. Kemudian tungkainya aja kita tumpangkan ke bahu kita. Nah, nanti tinggal tarik ke arah mana? Lateroventrocaudal. Kedua tangan kita pegang femur proksimal. Nah ini hati-hati pegangnya, jangan sampai salah pegang. Ya. Oke. Udah, fiksasi.
baru relax. Nah ini harusnya ada fiksasi dari sana gitu ya. Boleh pakai belt, boleh pasiennya pegangan, baru kita traksi. Nah kalau nggak ada yang pegangin dia tarik. Masuk. Ya. Sampai setengah 3 lagi. Biar relax. Melahirkan. Oke. Nah setelah ini kita traksi arahnya sama, searah dengan tulang ini tadi, karena tulangnya dia sudah mengarah lateroventro Udah. traksi. Ya. Nyata aja. Kemudian untuk yang primer 2, tapi cuman ini agak nggak manusiawi sama nggak mengenakkan bagi pasien gitu ya. Buset, Sekarang kan, nggak manusiawi. Hah? kenapa kok nggak manusiawi? Lihat aja, relax aja, relax aja. Nah, ketika posisi seperti ini, femur dia juga sudah lateroventro Caudal. sehingga caranya kayak mana? Tinggal aja fiksasi. Terus nah, dorong. Traksi. Nah ini yang saya katakan tadi nggak manusiawi sama nggak mengenakan bagi pasien. Satu, sakit sini? Enggak. Barangnya sakit? Nanti kecepit mungkin ya. Makanya itu hati-hati kalau pakai ini selalu dikoreksi. Barang antik. Oke. Ada pertanyaan? Ya coba lakukan dulu traksi 3 ya. Sekunder 1, lihat dia ada ekstensi dan caranya pasiennya posisinya tengkurap seperti ini, kemudian pelvisnya kita ganjal menggunakan pelvis. Oke, jadi pelvisnya dia terganjal guling ya. Sehingga gimana caranya? Pakai celana pendek. Lepas saja. Kelihatan. Iya, boleh. Oke, posisinya seperti ini ya. Ini ada 2 teknik nanti. Yang pertama kita melakukan melalui namanya apa ini? Di sini. Hah? Ini
bisa nemuin trokantor caranya? Kalau nggak bisa ya berarti tinggal digerakin aja exo endo. Nah dia kan pasti juga ikut. Itulah trokantor. Trokantornya ini kita glide ke anterior sehingga kaputnya dia akan full. Ini ya. Jadi nanti tangan kita tegang trokantor, kita glide ke anterior. Jadi kaputnya dia akan glide juga ke anterior. Ini yang cara pertama. Jadi melalui trokantornya. Oke. Tinggal kita dorong ke anterior saja. Glide ke anterior. Cara yang kedua, kalau misalnya ini dibuka, pasti ada apa di sini? Nah, ada lipatannya, batas antara gluteus, sering akan kelihatan di situ. Ya udah, kita dorong aja, tangan kita taruh di situ, kita dorong ke anterior, karena di sini ada space, maka fungsi dari bantal ini dia akan fiksasi dari pelvis, nanti femurnya dia akan glide ke anterior. Oke, baru dorong. Ke posterior terlentak. Oke, sekarang glide ke posterior. Glide posterior untuk memperbaiki apa? Caranya boleh sama seperti ini. Nah, kalau tadi tarikannya searah dengan femur, sekarang ke arah sana. Jadi tangan kita tinggal tarik ke bawah sana. Oke. Ada juga yang tekniknya gini dulu. Ini juga glide ke posterior. Tapi ada yang diikuti dengan gerak aktif karena dia kongruen. Jadi fleksi, glide, fleksi, glide, fleksi, glide. Seperti itu. Anterior, posterior. Ada pertanyaan? Sekarang glide ke lateral. Nah, ke lateral agak susah, maka saya menggunakan belt.
aja ke lateral. Cuman ini juga tadi agak sakit mungkin gitu ya, maka harus pakai handuk boleh. Nah, lihat ke lateral. Tinggal mainkan aja, pantat kita dorong ke belakang. Ya, kalau enggak tubuh kita dorong ke belakang. Nah, tarik. Dia akan ketarik ke sini, tarik ke sini, sehingga dia akan glide ke lateral. Ada pertanyaan? Sekalian untuk glide ke medial, posisi miring. Naik lagi. Nah, yang bawah pengajar dulu, yang jatuh, yang atas boleh. Relax. Glide ke medial untuk perbaikan apa tadi? ABD. Sehingga nanti gerakannya ini ABD, yang sini kita glide ke medial. Jadi gerakannya sakit. Ada pertanyaan? Anterior, posterior, medial, lateral, clear. Semuanya udah ya? Ada yang kurang? Kalau udah, lakukan. Silakan. Dicoba semua. Kalau bel, ada belnya.